Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Welcome to my channel, jadi Rensa. Di video kali ini kita akan bahas tentang bullying lagi. Di video-video sebelumnya kita udah bahas tentang faktor penyebab terjadinya bullying. Terus kita juga ada bahas tentang dampak dari bullying itu sendiri. Sekarang kita akan bahas tentang pencegahan dari bullying itu sendiri. Sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa, jangan lupa subscribe-nya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan bagi beberapa pihak dalam pencegahan bullying itu sendiri. Pertama, saya akan bahas tentang hal yang dapat dilakukan seseorang ketika dibullying ataupun bisa digunakan untuk pencegahan bullying itu sendiri. Pertama, memilih pergaulan. Pilihlah teman yang akan mengantarmu ke pergaulan yang lebih baik. Jika kita berpikir berteman sama anak nakal untuk mencegah supaya kita nggak dibully, itu salah sebenarnya. Karena dua hal yang akan kita dapati kalau kita memilih teman yang nakal-nakal juga atau bergabung sama mereka. Pertama, mungkin kamu akan ditolak, terus kamu yang malah jadi korban bulinya atau jadi pusat perhatian mereka untuk dibully. Terus yang kedua, mungkin kamu diterima, tapi mungkin aja kamu hanya dimanfaatkan doang. Terus kamu juga akan menjadi anak nakal juga, malah kamu yang jadi pelaku bullyingnya. Padahal kita di sini ingin mencegah terjadinya bullying, malah kamu menjadi pelaku bullying. Maka dari itu, pilihlah temanmu yang mengantar ke pergaulan yang baik. Terus yang kedua, perbanyak relasi. Selain memilih teman yang baik, perbanyak relasi juga diperlukan. Misalnya ketika kamu mendapat masalah, dibully di sekolah misalnya, karena kamu punya relasi yang banyak, kan di situ bisa banyak orang-orang yang mengenali kamu dan bisa bantu kamu melapor ke pihak yang berwenang. Meskipun faktanya banyak orang-orang yang nggak berani melapor kalau ada kasus pembulian karena takut dia jadi korban bully berikutnya gitu kan. Tapi kalau dilakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, ya sepertinya ini efektif ya. Apalagi kan sekarang canggih, ada kamera yang bisa, kamera kecil-kecil itu untuk merekam sesuatu, dan juga kalau dari jauh juga kita bisa pakai kamera HP, bisa di zoom gitu kan, masih bagus juga kelihatan gambarnya sebagai bahan bukti kalau mau melapor ke pihak yang berwenang. Jadi jangan takut ya, laporlah secara diam-diam ya supaya kamu nggak jadi korban berikutnya. Terus yang ketiga, dekat dengan guru. Guru itu bisa bantu kamu menyelesaikan masalahnya, terutama di guru BK, badan konseling. Tempatnya kita membicarakan permasalahan di situ. Namun sangat disayangkan memang faktanya ya, banyak seorang guru itu yang merasa bahwa bullying itu adalah hal yang wajar. Jadi dalam menegaskan kasus ini, mereka hanya bersikap ya biasa-biasa aja gitu ya. Mereka tidak terlalu mempedulikan itu. Tapi kalau kamu melapor ke pihak guru, jangan lapor satu guru aja, lapor ke guru-guru lainnya. Gak apa-apa kalau kamu dicap sebagai penakut, cemen, ataupun lemah, daripada kamu harus dihantui sepanjang hari. Maka dari itu mending jadi dicap sebagai penakut ya. Kita bukan penakut sih sebenarnya, di sini kita bersikap dewasa aja gitu ya. Menyelesaikan masalah dengan kepala dingin yang tanpa kekerasan. Jadi jangan khawatir kalau kamu dicap sebagai penakut. Dan terbukti sih cara ini bisa cukup ampuh dalam mencegah kasus pembulian. Seperti yang saya alami waktu itu, saya dibully ini waktu SMA. Ketika saya SMA tuh dekat sama guru, suka main sama guru, orang-orang tuh yang suka ngebully saya tuh kayaknya lebih agak diam gitu ya. Soalnya kan kalau makan di kantin biasanya saya sama guru, jadi orang yang ngebully tuh nggak ngomong kasar, nggak ngejek-ngejek saya, itu nggak ada, karena mereka takut gitu. Anggap aja guru tuh jadi dekengan gitu ya, jadi benteng kamu. Maka dari itu gunanya dekat sama guru gitu. Terus yang terakhir, yang keempat, berani speak up dan mengandalkan orang tua. Survei yang saya lakukan melihat dari komentar video-video saya tentang tips mengatasi bullying di video ini, itu dia itu pengen melapor, tapi permasalahannya ya nih, dia nggak punya keberanian gitu. Ada juga yang sudah mencoba tapi katanya sia-sia karena dari pihak keluarga maupun guru itu kurang mempedulikan. Namun nggak usah menyerah, tetaplah berbicara, ngomong gitu dari pihak ke pihak ya, ke guru satunya, ke guru satunya gitu. Kalau orang tua juga kalau nggak pedulikan, lapor ke saudara kalian, ke sanak keluarga kalian juga yang lainnya. Jadi jangan dari satu pihak aja kalian laporkan. Ya itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam pencegahan bullying itu sendiri. Sebenarnya masih banyak sih. Kita bisa meningkatkan prestasi kita, terus kita juga bisa berlatih bela diri. Ingatnya bela diri itu untuk membela diri, bukan untuk balas dendam ya. Terus bisa juga kita berdoa, andalkan Tuhan juga. Kita berdoa pada Tuhan, minta diberikan jalan keluarnya gitu kan.
karena kita ini lemah tanpa Tuhan. Baik, berikutnya dari pihak orang tua. Hal yang bisa dilakukan orang tua ketika anaknya menjadi korban bullying. Pertama, bantu anak mencari solusi. Bullying yang terjadi pada anak itu bisa membuat anak merasa tidak berdaya, putus asa, dan ketakutan. Maka dari itu pentingnya peran orang tua di sini dalam membangun kembali semangat sang anak. Lalu meyakinkan pada anak untuk mencari jalan keluarnya bersama-sama. Jangan memaksa atau mengancam anak untuk menceritakan secara detail tentang pengalaman atau masalah yang dia hadapi, karena itu akan membuat sang anak tertekan dan tersiksa nanti ya. Maka dari itu lebih baik orang tua bisa mencari jalan lainnya, yakni bicara sama teman-temannya tentang hubungan pada teman-temannya seperti apa, bagaimana pergaulannya sama mereka gitu kan. Nah, itu juga pentingnya kenapa kita harus memilih teman, perbanyak relasi juga. Terus yang kedua, berikan dukungan dan semangat pada anak. Pastikan bahwa kondisi di rumah tuh cukup tenang, mendukung, dan aman buat anak. Ketika anak bercerita soal pengalaman yang tidak mengenakan, dengarkan dengan sabar. Beri keyakinan bahwa Anda sebagai orang tua akan selalu mendukungnya dan akan bersama-sama menghadapi permasalahan tersebut. Dan jangan lupa terus semangati sang anak. Beri dia motivasi, beri dia kata-kata bijak bahwa setelah hujan akan munculnya pelangi, di balik kesulitan ada kemudahan, dan sebagainya. Terus yang ketiga, kumpulkan bukti kepada pihak berwenang. Jika bullying terbukti dilakukan secara fisik dan seksual, jangan ragu bicarakan ini kepada pihak yang berwenang ataupun penegak hukum. Ketika anak mengalami kasus pembulian ini atau perundungan ini, simpan semua bukti yang ada. Bila perlu pisum lah. Kemudian tunjukkan kepada pihak sekolah ataupun pihak berwenang lainnya. Selain dari pihak sekolah juga kalian bisa mengandalkan dari kepolisian untuk menindak kasus tersebut jika sudah menyangkut fisik dan seksual. Dan itu juga gunanya relasi yang banyak tadi supaya semakin banyak informasi yang terkumpul, terus semakin banyak juga bukti yang akan didapati. Terus yang keempat, bangun kembali kepercayaan diri anak. Dampak bullying itu kan membuat anak itu nggak percaya diri. Dia juga akan tidak percaya juga pada orang lain, sehingga dia bisa memutuskan untuk menyimpan masalahnya sendirian. Maka dari itu sebagai pihak orang tua ataupun sanak keluarga perlu untuk bangun kembali kepercayaan sang anak. Ajari anak Anda untuk melawan hinaan atau ejekan itu dengan cara orang dewasa. Dan orang tua juga harus sikapnya harus tegas, harus peka terhadap anak. Bagaimana kepribadian anak itu berubah secara drastis itu bisa dijadikan sebuah permasalahan. Yang biasanya anak ekstrovert, yang periang, ceria, tapi tiba-tiba kenapa jadi orang yang pendiam, terus nggak ceria lagi, itu bisa dicari permasalahannya, anaknya kenapa. Terus dari pihak orang lain yang melihat kasus pembulian, hal yang dapat dilakukan jika melihat pembulian pada seseorang. Pertama, berusahalah mendamaikan. Hal unik yang sering terjadi dalam kasus pembulian ini, membiarkan orang lain membuli. Dan lebih parahnya lagi, terkadang mereka ikut-ikutan membuli gitu. Hal semacam ini harusnya diubah. Cobalah untuk sebaliknya, mendamaikan. Bantu si pelaku untuk berubah agar tidak membuli lagi. Menjelaskan mengenai bahaya bullying itu sendiri supaya si pelaku itu berubah. Lalu kita juga harus menolong sang korban ketika dia terluka, terus kita rangkul, terus kita beri dia support lagi supaya dia bisa bangkit. Lalu kedua, dukunglah korban bullying agar memiliki percayaan lagi kepada dirinya sendiri dan mendampingi dia agar dia tetap bersikap positif. Pikiran negatif itu bisa merusak, jadi jangan biarkan dia tuh berpikir enggak ya. Jadi bantu dia untuk bersikap yang positif. Terus yang ketiga, bicaralah pada orang terdekat para pelaku. Karena biasanya pelaku bullying ini membuli karena mereka tuh butuh perhatian. Dan cobalah ceritakan pada orang tua dia, sanak saudara dia, teman-teman dekat dia untuk bantu dia berubah, untuk tidak membuli lagi. Terus laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum di lingkungan tersebut. Misalnya kalau lingkungan sekolah, penegak hukumnya kalian bisa laporkan kepada pihak sekolah, misalnya guru-guru kalian. Misalnya di lingkungan masyarakat, kalian bisa lapor ke tokoh masyarakat tentang kasus tersebut. Pokoknya kalian tuh harus melapor, jangan membiarkan pembulian itu terjadi begitu saja. Mencegah kejahatan lebih baik membiarkan kejahatan itu terjadi ya. Baik, cukup sekian ya pembahasan kita tentang bullying itu sendiri. Inti dari pencegahan bullying itu sendiri yakni berani berbicara, berani melapor, berani bercerita. Beranilah bersikap dewasa atas permasalahan ini. Teruslah berbuat baik meskipun kalian tidak dilihat. Teruslah berbuat baik meskipun kamu dijahati. Jangan menjadi jahat karena itu tidak akan membuat kamu menjadi lebih baik. Dan untuk bullying itu sendiri jangan dianggap sebuah permainan karena this is not a joke. Karena ini menyangkut mental dan kondisi psikis seseorang ya. Anda misalnya sebagai seseorang yang melihat kasus pembulian itu jangan diam. Bantulah untuk mendamaikan, bantulah untuk melapor hal tersebut. Dan saya harap video ini bisa membantu kamu lebih baik. Maka dari itu jangan lupa share pada teman-teman kalian video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like juga videonya kalau kalian suka.
Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya jadi Rensa, pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.